hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Shalom, menjuah-juah kembali lagi di Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan agar kita boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan dan kami berterima kasih buat hari ini Tuhan kembali berikan kepada kami kesempatan untuk kami memuji serta mendengarkan suara hati Tuhan yang akan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan agar kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kitab 1 Korintus ini menceritakan bagaimana sebenarnya buah dari pertobatan dan iman yang baik itu akan menghasilkan banyak sekali karunia-karunia yang ada di dalam kehidupan orang yang percaya. Seperti yang kita lihat di pasal yang pertama ini, di mana di sini ditekankan bahwa mereka sudah bersatu dengan Kristus. Mereka sudah memiliki hubungan yang baik dengan Kristus dalam iman. Sehingga Korintus ini sangat memiliki banyak sekali talenta-talenta ataupun karunia-karunia yang diberikan daripada Tuhan. Oleh sebab itu bisa kita ketahui ketika orang yang bersatu dengan Kristus, maka dia akan mendapatkan banyak sekali karunia-karunia. Bahkan mungkin yang selama ini karunia itu mungkin tertutup, terpendam dalam hidupnya, ketika dia memiliki hubungan baik dengan Kristus, maka itu akan muncul, maka itu akan kelihatan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga seperti yang kita ketahui bahwa Korintus ini tidak kekurangan akan karunia-karunia daripada jemaat-jemaat yang lain yang ada di sekitar tempat-tempat dalam orang percaya kepada Kristus. Khususnya pada ayat yang kelima ini menekankan ada dua karunia yang selalu berdampingan dalam kehidupan orang Kristen. Yaitu yang pertama dikatakannya di sini adalah perkataan, dan yang kedua yaitu pengetahuan. Kedua karunia ini kalau bisa dan seharusnya juga akan ada di setiap orang yang percaya. Karena kita ketahui dari perkataan, dari pengetahuan kita boleh melihat bagaimana sebenarnya karakter daripada orang yang ada di hadapan kita tersebut. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, perlu kita ketahui, jika kedua hal ini tidak bersatu, maka tidak akan menjadi sempurna ataupun hambar. Seperti kita ketahui bahwa perkataan tanpa pengetahuan itu akan menjadi hampa belaka. Karena ini sama seperti kita bercakap, kita berbicara, tetapi tidak ada arah tujuan ataupun ilmu ataupun pengetahuan yang kita keluarkan. Dan ketika pengetahuan itu tanpa perkataan, maka apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada ilmu di dalam diri kita, itu akan hanya
bisa menjadi milik kita, tidak bisa menjadi milik orang lain, tidak bisa menjadi berkat. Dengan kata lain, akan terbungkus dengan rapi dan tidak berguna di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka daripada itu, Kristus memberikan kepada kita dua karunia itu sekaligus. Dan sudah selayaknya dari karunia yang dua ini, kita harus melakukannya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab di dalam Korintus 1 ayat 5 tadi dikatakan bahwa sebenarnya kita ini sudah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam apapun kita sudah menjadi kaya. Artinya apa? Ada di situ tindakan syukur, ada di situ tindakan bersyukur akan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga di sini dikatakannya kita telah menjadi kaya dalam segala hal. Dan yang paling penting dan yang paling terutama yaitu hikmat. Hikmat itu bisa kita lihat dari bagaimana kita berbicara, dari bagaimana kita memiliki pengetahuan, sehingga di hari ini Tuhan mau mengingatkan aku dan kamu, kerina kita, silit ibas, sapaan teduh enda. Tuhan mau mengatakan, pergunakanlah perkataan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pergunakanlah perkataan dan pengetahuan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena di dalam berbagai kepelbagaian manusia, banyak sekali yang berbeda-beda. Hendaklah kita pakaikan karunia itu untuk mempersatu, untuk menyatukan. Bukan kita gunakan pengetahuan itu untuk menghancurkan, membuat orang lain menjadi pecah-pecah, terpecah belah. Tetapi kita harus mempersatukan. Sama halnya seperti kita ada di dalam GBKP, kegiatan kategorial. Ada kategorial KKR, ada kategorial Permata, Mambre, Muria, Saitun, dan lain sebagainya. Kategorial ini bukan untuk pemecah ataupun pemisah. Tapi kategorial ini didirikan untuk sebagai pilar ataupun jantung GBKP untuk bisa bergandengan tangan menyatukan apa yang menjadi ide untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, baik secara pribadi maupun secara berkelompok, hendaklah kita pakaikan karunia, pengetahuan, dan juga perkataan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di pagi hari ini, mari kita gunakan perkataan kita untuk memberikan semangat kepada orang lain, untuk memberikan semangat kepada keluarga kita. Setelah selesai bersapaan teduh kita ini, mari kita berikan yang terbaik dari perkataan kita. Ketika orang lain mendengar perkataan kita, dia langsung menjadi semangat. Dia langsung menjadi orang yang memiliki spirit yang luar biasa. Itu baru orang-orang yang sudah bersatu dengan Kristus, yang sudah memiliki iman, dan yang mau memberikan dirinya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, selamat menjadi berkat, selamat menjadi orang yang mampu melakukan kehendak Tuhan dari perkataan dan pengetahuan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh menjaga perkataan dan meluruskan pengetahuan kami untuk semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, di pagi hari ini Engkau yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang selalu setia di dalam sapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan ini. Biarlah roh Tuhan yang selalu ada pada dia, dan dia selalu dan semakin mencintai Tuhan, karena dia sadar mencintai Tuhan itu adalah hal yang paling manis di dalam kehidupan ini. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami berdoa secara khusus untuk semua kategorial, pengurus maupun orang-orang yang ada di dalamnya. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkatinya. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap pengurus kategorial, agar melalui pengurus kategorial ini kami boleh mendapatkan kasih yang datangnya daripada Tuhan. Mulai dari pengurus kategorial tingkat Modramen, Klasis, Runggun, dan semua orang-orang yang ada di dalamnya. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, aktivitas kami dalam satu hari ini kami mau serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Ini kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajari kita berdoa. Bapa kami, mari kita doakan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.